Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Si Kerdil Merasa Besar. Si Kerdil Merasa Besar. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta beraga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri. Mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kami adalah makhluk-makhluk kerdil, dan jauhkan kami dari sikap merasa besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan Simon. Tentu di sini bukan Simon Petrus, tapi Simon penyihir yang ada di Samaria. Dia punya kemampuan sehingga orang menyebutnya sebagai si kuasa besar. Dia dianggap sebagai orang yang memiliki kuasa Allah dalam pemikiran Allah, dalam konsep mereka. Karena dengan kuasa sihirnya bisa mentakjubkan orang Samaria. Dan seringkali dia kemudian masuk dalam kategori dia menjadi seakan-akan menjadi orang yang Alkitab mengatakan sangat penting, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, mengapa kalau itu adalah kuasa yang bukan dari Tuhan, itu kuasa sihir, tapi kenapa bisa menyembuhkan orang? Bisa kemudian membuat orang-orang terbantu dengan aspek-aspek yang lainnya. Sahabat seperjalanan, pada titik ini mari kita akan belajar. Sesungguhnya tidak ada kuasa apapun di dalam dunia ini yang bukan bersumber dari Allah. Kalau kita memahami bahwa tatkala di zaman terdahulu kedokteran itu belum mengalami kemajuan seluar biasa sekarang, kemudian ilmu psikologi pun belum mengalami kemajuan saat sekarang, semua orang-orang yang tidak mengatasnamakan Tuhan, mereka mendapatkan yang namanya itu anugerah umum. Tidak heran tatkala ada seseorang yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tapi dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan untuk penyembuhan. Kemampuan-kemampuan itu mungkin dari herbal, mungkin dari obat dari alam yang ada. Dia menemukan hal tersebut. Termasuk mereka yang punya kesanggupan menyembuhkan misalkan patah tulang, menyembuhkan mereka yang timpang di masa terdahulu itu. Mungkin saja itu kategori urat terjepit atau apapun bentuknya yang zaman terdahulu mereka tidak mengenal. Namun pada prinsipnya anugerah umum, kemampuan umum, di mana orang itu kemudian terbantu dan tertolong, tersembuhkan. Belum efek psikologis. Seseorang itu kemudian merasa sembuh karena kemudian ada semangat yang ditimbulkan oleh orang-orang dengan kemampuan sihir seperti Simon. Tentu pembahasan yang membutuhkan banyak sekali waktu, karena ini butuh pembahasan yang mendalam. Namun pada sisi ini, apa yang kita dapat bahwa setiap orang di dalam dunia ini diberikan oleh Tuhan yang namanya itu anugerah umum. Sama seperti Tuhan memberikan sinar matahari, sama seperti Tuhan memberikan air hujan, sama seperti Tuhan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang ada di pekarangan dan di tanahnya masing-masing. Tidak peduli siapapun dia, apakah dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, percaya Kristus atau tidak, baca firman atau tidak, itu anugerah umum. Jadi kesimpulan pertama adalah kemampuan apapun itu semuanya bersumber dari Allah, dan manusia tidak pernah punya kemampuan apapun kalau itu bukan dari Allah. Namun tatkala anugerah umum itu diselewengkan seperti oleh Simon, dia untuk mementingkan diri sendiri, apakah terjadi hubungan timbal balik secara ekonomi setelah dibantu kemudian bayar?
Tapi juga ada aspek lain yang Alkitab katakan, dia menjadi orang penting dan dia merasa sedemikian penting. Dia mendapatkan kenikmatan tatkala orang-orang menyanjung dia, memuji dia, menempatkan dia sebagai orang yang luar biasa. Mungkin disebut sebagai utusan dewa, utusan Tuhan dalam konsep mereka. Sampai titik ini kita belajar untuk hal ini. Pada bagian berikut apa yang kita pelajari? Si kerdil merasa besar. Kalau kita belajar bahwa apa yang sudah disampaikan tadi, maka kita memahami apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus senantiasa membuat dan mengingat, menempatkan Tuhan itu sebagai bagian yang kita harus muliakan, yang harus kita sembah, yang harus kita junjung, yang harus kita tempatkan di atas seluruh kehidupan kita. Karena dialah sebagai kuasa besar yang sesungguhnya, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan nafas kehidupan, Allah yang membuat air mengalir, Allah yang membuat udara, Allah yang membuat matahari menjadi sumber kehidupan bagi kehidupan tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan juga kehidupan setiap kita masing-masing. Sumber kekuasaan itu berasal dari Allah. Dengan demikian, pelajaran apa yang kita perlu perbaiki untuk mendapatkan karakter yang kita butuhkan, yaitu kerendahan hati. Apapun yang kita miliki, semuanya bersumber dari Tuhan. Apapun yang ada pada diri kita, kalau bukan dalam izin Tuhan, maka Tuhan bisa mengambil dalam waktu sesaat. Dan Tuhan juga bisa memberikan dalam waktu sesaat. Tanpa Tuhan, semua anugerah yang kita miliki itu tidak akan kita dapatkan. Kalaupun ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kemudian masih bisa melakukan banyak perkara, yaitu kemurahan Tuhan. Memang belum waktunya Tuhan. Peristiwa yang terjadi setelah Simon mendapatkan penginjilan yang dilakukan oleh Filipus, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, mereka memberi diri, dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk Simon sendiri juga. Ayat 13, menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Perjalanan iman daripada Simon penyihir ini, konsentrasi pertama kalau kita lihat, dia melihat bahwa ia melihat tanda-tanda dan takjub dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Di dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah dalam keterbatasan, namun apa yang dilakukan oleh Filipus di dalam kuasa Tuhan, itu penyembuhan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena mujizat dan tanda-tanda dari Allah adalah tanda-tanda sempurna. Sementara kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh Simon penyihir ini, sebetulnya hanya mengolah bagian-bagian anugerah umum yang diterima oleh dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam tema yang kita pelajari saat ini adalah si kerdil merasa besar. Biarlah kita mengingat apapun yang kita miliki. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan pun, bahwa itu harus diyakini, itu semuanya bersumber dari Tuhan. Kalau kita belum mempercayai Dia sebagai juru selamat, bukalah hatimu sama seperti Simon penyihir membuka hatinya, takjub kepada Allah. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka apa yang perlu kita lakukan? Yaitu jangan sampai kita merasa diri sebagai orang penting. Jangan kita merasa sebagai orang besar. Karena kita hanya debu, kita hanya nafas yang bisa hilang, bisa datang dalam waktu sesaat. Kita hanyalah tanah. Akhir daripada setiap kehidupan, apapun yang kita capai, kita gapai, yang ada di dalam dunia ini akan berakhir, yaitu di tanah, di pemakaman, di pekuburan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, biarlah kami punya hati, kerendahan hati, bahwa segala sesuatu yang kami punya berasal dari Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.